billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kafi, Bismillahi syafi, Bismillahi mu'afi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Uhaikum bitahiyatil islamiyah tahiyatan mubarakah, fatahiyatuhum fiha salam salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtariman da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah ubari'uka alladzi bika ya musyaffa khasana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'azim wa numajid ala habibil mustafa syamsid duha wa badrid duja nuril huda misbahiz zalam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'is saqalin nabiyil haramain imamil qiblatin wa huwa sayyiduna Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebagai daripada hamba-hambanya suatu rahmat, yang telah menurunkan kepada kita nikmatnya. Berkat rahmat dan nikmatnya tersebut kita dapat berkumpul, kita dapat bertatap muka di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Semoga kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai di sisinya yang mulia. Yang kedua kalinya saya mengajak kepada antum-antum sekalian untuk senantiasa bersyukur dan bertafakur agar kita tidak menjadi hambanya yang kufur dan takabur, sehingga dengan semakin banyaknya uban yang bertabur, gigi udah pada mulai gugur, mata kabur, urat udah pada mulai kendur, jalan mundur-mundur, lambat laun masuk kubur. Selawat bersertakan salam, selawat berjunjungkan salam, selawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurahkan kepada sesosok yang mulia. Nabi ini yang berdakwah siang dan malam, meski dicaci, dihina, beliau tidak pernah dendam. Semangat juang yang tidak pernah padam demi tegaknya syariat Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Berbicara tentang yang namanya puasa sebagai ajang menahan nafsu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu sehingga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Daripada berpuasa, kita dianjurkan untuk menahan diri daripada rasa lapar dan haus, sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada akal dan hawa nafsu. Hal tersebut dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasiin. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, Allah Subhanahu wa taala menguji daripada keduanya sebelum diletakkan kepada Adam alaihi salam, untuk menguji daripada mereka, semoga kelak mereka dapat mengendalikan ataupun menundukkan daripada hal kedua tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun memanggil di antara mereka satu persatu. Lantas akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada akal tersebut untuk menghadap. Lantas menghadaplah daripada akal tersebut. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, "Man ana wa man anta?" Siapakah saya dan siapakah engkau? Lantas akal menjawab dengan suatu ta'zim, dengan menjawab dengan tawadhu'nya, "Anta rabbi wa ana abduka." Engkau ialah Tuhan dan saya ialah hambamu yang lemah. Lantas dengan jawaban daripada akal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakan daripada akal tersebut. Tapi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil itu nafsu. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nafsu untuk berpaling, akan tapi nafsu diam saja. Nafsu tidak merespon daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanyalah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama, "Man ana wa man anta?" Siapakah saya dan siapa engkau? Lantas nafsu pun menjawab dengan sombongnya, dengan angkuhnya ia menjawab, "Ana wa anta wa anta." Aku adalah aku dan sedangkan engkau adalah engkau. Dari situ Allah sontak murka kepada itu nafsu, sehingga memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun pun berlalu, hawa nafsu kembali dikeluarkan daripada neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan pertanyaan yang sama, "Man ana wa man anta?" Siapakah saya dan siapakah engkau? Lagi-lagi nafsu pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ana wa anta wa anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lantas Allah Subhanahu wa taala kembali murka dan memasukkan nafsu tersebut ke dalam neraka yakni neraka tersebut memiliki suatu kelaparan yang sangat mencekam, yang memiliki haus yang sangat mencekik, sehingga nafsu dibiarkan di dalamnya 100 tahun tanpa diberi makan dan minum, sehingga nafsu pun insaf dan ia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat Tuhan yang menciptakannya dan ia adalah daripada ciptaannya sendiri. Dari cerita di atas telah jelas bahwasanya dengan cara kita untuk menekan daripada hawa nafsu tersebut, yakni dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang dimaksud dengan nafsu? Nafsu adalah suatu dorongan hati untuk membuat perilaku manusia condong dalam keadaan buruk. Dalam bahasa Arab disebutkan, hawa ialah suatu sifat, sedangkan nafsu ialah jiwa. Akan tetapi hadirin, tak kala kita tidak bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu, itu pasti akan berujung yang namanya kepatalan, suatu penyakitan, ataupun sesuatu yang sangat bersifat tidak menguntungkan, seperti berbohong, berzina, mencuri, mengadu domba, membuat kegaduhan di mana-mana. Bahkan tak kala orang tak bisa memperuntukkan, menundukkan daripada hawa nafsunya, manusia yang awalnya diciptakan dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baiknya ciptaan dapat menjadi beringas, bahkan lebih beringas daripada hewan buas. Lantas hadirin, tak kala kita dapat mengendalikan daripada hawa nafsu tersebut, kita dapat menundukkan daripada hawa nafsu tersebut, itu pasti akan berujung dalam suatu hal yang sangat baik, sebuah ketegasan dan lain-lain sebagainya. Contohnya saja sifat marah. Tak kala kita tidak dapat mengendalikan yang namanya sifat marah, pasti akan berujung dalam suatu pertalakan, yakni perceraian rumah tangga, suatu perkelahian, bahkan pembunuhan. Akan tetapi hadirin, tak kala kita dapat mengendalikan daripada hawa nafsu kita, itu bahkan menjadi sifat yang sangat baik dalam suatu ketegasan. Oleh karena itu hadirin, puasa yang menjadi intinya yakni al-imsak, yaitu menahan daripada nafsunya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menahan nafsu kita agar kita selalu berbuat kebaikan yang tidak melenceng daripada syariat-syariatnya Allah. Sebelum saya menutup ceramah saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab Zahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab ialah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri dan Ramadan, Sya'ban itu ialah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan dan Ramadan ialah bulan umatku. Oleh karena itulah hadirin, marilah kita manfaatkan, kita semarakan Ramadan tahun ini agar kita menjadi daripada hamba-hamba yang mulia, sebagai kebanggaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala datang Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, maka dibukakan daripada pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup daripada pintu-pintu neraka, wa surifatis syayatin, dan dibelenggunya para syaitan. Saking mulianya bulan ini, syaitan sebagai musuh daripada manusia pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila pedang telah melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Dan jikalau lisan telah melukai hati, di mana obat yang dicari? La tanzur ila man qala wanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, akan tapi lihatlah apa yang disampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.